Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi washabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa min jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin sahabati tabi'in tabi'in musannifin mukhlisin min malaikatil muqarrabin khususan al-mu'allif fi hadha al-kitab lima ila al-muslimin wa lima ila al-bil mahadi wa ta'ala al-mu'minin min hidayah الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah di waktu yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia, di tempat yang dimuliakan. Allah memperkenankan, memilih kita, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah, ketaatan kepadanya. Ruku dan sujud yang kita lakukan itu simbol dan pengakuan dari seorang hamba kepada Tuhannya, simbol dari pengabdian makhluk kepada Khalik. Selama Allah masih beri kita kesempatan, selagi Allah masih beri kita kekuatan, maka mari kita gunakan kesempatan dan kekuatan ini dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, lalu syukuri setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu semata-mata bukan kekuatan kita, itu semata-mata bukan kita yang mampu, tapi Allah yang kuatkan kita, Allah yang arahkan kita, Allah yang tunjukkan kita. Sehingga makna dari kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim benar-benar tertanam dalam diri kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan sebagaimana kita melakukan sholat, dalam sholat kita ada ruku', ada sujud kepada Allah, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta semua bersujud kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Dan hanya kepada Allah bersujud semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah ada satu pun makhluk Allah di alam semesta ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian manusia tidak mendengar dan tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Tetapi kita dari kalangan manusia, faminhum mu'min wa minhum kafir. Sebagian dari manusia mukmin, beriman, percaya kepada Allah, sebagian yang lainnya kafir.
mengingkari, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, tapi manusia ada dua macam. Ada manusia yang taat, ada manusia yang mukmin, ada manusia yang durhaka, ada manusia yang kafir. Dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang beriman kepada Allah dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang senantiasa bisa melakukan rukuk dan sujud, salat kepada Allah dalam 5 waktu kita. Beruntunglah karena kelak akan datang masanya, akan datang waktunya di mana sudah tidak berguna lagi amal kebaikan. Tidak ada gunanya lagi, bukan lagi untuk beramal, tapi untuk menerima balasan dari Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Dan ketika hari itu datang, yauma yukshafu an saqin, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Ketika hari kiamat itu datang, wa yud'auna ila as-sujudi, semuanya diperintah untuk bersujud kepada Allah. Di kelak setelah hari kiamat datang, semua makhluk Allah diperintah untuk bersujud kepada Allah. Tetapi fala yastati'un, mereka tak mampu lagi bersujud. Mereka tak bisa lagi bersujud menyembah Allah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa bersujud? Kenapa tidak bisa lagi menyembah Allah? Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang yang kelak di hari kiamat tatkala diperintah untuk bersujud menyembah kepada Allah, tapi dia tidak bisa bersujud, tidak bisa menyembah Allah, padahal kemauannya, keinginannya ingin bersujud sebagaimana makhluk yang lain itu bersujud kepada Allah, maka dia tundukkan pandangannya karena malu kepada Allah, merasa dirinya hina. Jadi orang yang hina itu adalah orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Apa penyebabnya kelak di akhirat orang ini tidak bisa bersujud kepada Allah walaupun dipaksa untuk bersujud, enggak bisa bersujud. Kenapa? Karena di dunia enggak pernah bersujud. Di dunia enggak pernah ibadah, enggak pernah menyembah Allah. Salat tinggalin, kewajiban yang lain dengan mudah ditinggalkan, maka kelak di akhirat orang ini nggak bisa bersujud kepada Allah. Adapun orang yang biasa melaksanakan sholat, yang biasa melakukan rukuk dan sujudnya, kelak ketika diperintah untuk bersujud, semuanya secara serentak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tidak sujud ketika ada di dunia. Maka alhamdulillah kita syukuri, mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain. Kita masih berada di surah Al-Fatihah insyaallah. Sebelum kita lanjutkan uraiannya, seperti biasa, mari kita bacakan ayatnya terlebih dahulu. Secara bergantian saya akan memandu, setelah itu panjenengan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, inilah surah Al-Fatihah, satu-satunya surat yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Kalau ada orang baru masuk Islam, maka di antara 114 surat yang wajib dia pelajari terlebih dahulu adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lain bolehlah belajar yang menyusul, tetapi untuk Fatihah tidak ada kata menyusul. Dia kewajiban pertama yang harus dipelajari bahkan oleh setiap kita. Kenapa? Karena ibadah kita, sholat kita tidak akan diterima kalau kita tidak melakukan rukun-rukun sholat. Maka di antara rukun sholat di dalamnya adalah surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita menjadi penentu dan menjadi pembuka dari segala sesuatu, sebagaimana nama daripada surat ini yaitu surah Al-Fatihah. Pada ayat pertama Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tiga ayat ini sudah kita uraikan. Kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Cara bacanya ada dua. Ada dua versi bacaannya sesuai dengan imam yang diikuti. Kalau bacaan yang biasa kita baca, bacaannya Imam Hafiz dari Imam Asim, mimnya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi ada versi bacaan lain, mimnya dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Itu benar semua. Ya nanti kalau dengan misalnya bermakmum atau kalau di sini ada tapi tidak banyak. Kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab banyak juga yang memakai Maliki Yaumiddin. Jadi tidak usah heran. Itu juga bacaan yang benar. Jadi mimnya dibaca panjang itu boleh, Maliki Yaumiddin. Mimnya dibaca pendek juga boleh, karena ada imam yang juga membaca demikian, Maliki Yaumiddin. Apa arti dari Maliki Yaumiddin? Ay al-jaza' wa huwa yaumul qiyamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Kapan itu hari pembalasan yang dimaksud? Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia ini namanya Yaumul Amal. Kita di dunia ini hari di mana kita beramal. Amal kita, kelakuan kita ada perhitungannya. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat, semua. Ini di dunia. Tempat kita beramal, tempat kita menanam. Nanti di akhirat tempat pembalasan, tempat memanen. Kalau yang dia tanam kebaikan, yang akan dipanen adalah kebaikan. Kalau dia menanam keburukan, maka yang dia akan didapatkan adalah keburukan.
Jadi di dunia ini tempat kita beramal. Beramal ini diibaratkan dalam Al-Quran sebagai bekal yang sebaik-baiknya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kalian semua memperbanyak bekal, dan sebaik-baik bekal untuk menuju Allah kelak di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasan itu memang kadang sebagian oleh Allah diberikan di dunia. Misalnya kita melakukan kebaikan, kadang sebagian balasannya didahulukan diberikan di dunia, nanti juga di akhirat diberi oleh Allah. Kadang begitu juga dengan keburukan, kejelekan yang kita lakukan, kadang balasannya sebagian diberikan di dunia, di akhirat juga akan diberikan pula. Maka orang yang beriman ketika melakukan kebaikan bisa dapat dua-duanya balasannya. Orang beriman kepada Allah melakukan kebaikan, bisa jadi Allah berikan balasannya di dunia, misalnya dengan semakin dijadikan orang yang sukses oleh Allah, semakin dijadikan orang yang mulia oleh Allah. Ini balasan-balasan dunia. Juga akan diberikan kelak di akhirat. Tetapi ingat, balasan Allah yang Allah berikan di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan balasan kelak yang akan diterima di akhirat. Gak akan ada apa-apanya dibandingkan. Tetapi orang tidak beriman, bagaimana kalau orang tidak beriman? Orang kafir misalnya, orang non-muslim melakukan kebaikan, dia rajin sedekah, tapi tidak beriman. Dia lomba, sering bantu orang, tapi non-muslim, apakah ada balasannya? Ada juga balasannya, tapi dibalas di dunia oleh Allah, dan di akhirat tidak ada bagian bagi dia. Di akhirat tidak ada bagian, karena Allah tidak zalim kepada hambanya. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, tapi balasan bagi orang beriman bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa dua-duanya Allah berikan. Di dunia diberikan oleh Allah sebagian, di akhirat kelak diberikan juga oleh Allah. Tapi orang tidak beriman ketika melakukan kebaikan, balasan kebaikannya didahulukan, diberikan, disegerakan oleh Allah di dunia, karena kelak di akhirat mereka nggak ada sudah, nggak ada balasan kebaikan bagi mereka. Maka tidak usah heran ada orang non-muslim karena rajin sedekah, rajin membantu orang, semakin kaya. Memang begitu cara Allah. Oleh Allah diberikan di dunia balasannya. Kalau kita berharap dua-duanya, di dunia diberi oleh Allah, di akhirat juga kita diberi oleh Allah. Ini adalah Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Maka kelak di hari kiamat, di hari pembalasan ini, Allah menyeru kepada semua penguasa tunggal kelak di akhirat itu Allah. Hakim yang seadil-adilnya di akhirat itu hanya Allah. Di dunia ini kata orang banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Kalau pengadilan banyak di dunia, hampir setiap kabupaten ada 2 macam pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan agama. Hakim banyak, tetapi kelak di akhirat pengadilan hanya satu, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakimnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di akhirat nggak mampu, nggak bisa kita bayar saksi ahli, nggak bisa. Bayar orang untuk berdusta kepada kita, nggak bisa. Kalau di dunia boleh kita bayar orang untuk membela kita, boleh kita membeli saksi palsu, boleh. Bisa kita membelinya, tapi di akhirat nggak bisa. Kelak di pengadilan Allah hanya berhadapan antara kita seorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berdua, nggak ada. Terus saksinya siapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu kata Allah akan dikunci rapat mulutnya. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangannya misalnya. Mulut ini yang dulu di dunia ngocehnya luar biasa pinter, ngelesnya bagus, sehingga karena omongannya pandai bermain kata, selalu lepas dari hukum, selalu lepas dari sanksi, bisa di dunia, tapi kalau di akhirat dikunci mulutnya, yang berbicara tangannya. Tangan yang ngomong, Pak. Tangan kita bukan tangan siapa. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain,
Semua pori-pori kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbicara matanya, saya yang dijadikan melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah, tangannya akan berkata semuanya. Dan ini sudah digambarkan sekarang, tangan berkata itu sekarang sudah digambarkan. Di surat Yasin, wa tukallimuna aydihim, dan besok yang akan berbicara itu adalah tangan. Sekarang sudah digambarkan, banyak orang sekarang cukup berbicara dengan tangan walaupun mulut tidak bersuara. Cukup tekan begini bisa korupsi miliaran rupiah. Kalaupun mulutnya yang bilang iya, kalau tangannya nggak tekan kan nggak bisa. Tangannya nggak tanda tangan nggak bisa. Jadi tangan yang berbicara. Panjenengan pegang handphone begini, nggak usah ngomong sendirian dalam kamar. Cukup share apapun itu mewakili dari lisan Anda, mewakili dari lisan kita. Jempol Anda yang dibuat like itu akan berbicara apa yang di like itu. Jari jemari kita yang dibuat ngetik, ketikannya isinya mengadu domba, menfitnah, membuat gaduh dan lain-lainnya. Semua besok tangan ini akan berbicara dan sudah digambarkan di dunia kita sekarang. Orang dulu kalau mau bermaksiat itu harus cari teman, minimal berdua, ngerasani orang, minimal berdua. Mau bermaksiat harus keluar ke tempat-tempat maksiat. Orang sekarang mau maksiat nggak perlu keluar, nggak perlu kemana, nggak butuh teman, cukup sendirian pegang di handphone, buka apa saja yang mau kita buka, share apa saja yang mau kita share. Mau kita buat gaduh sekampung bisa, mau kita buat dua orang berantem bisa, mau kita mengadu domba orang se-Indonesia bisa. Cukup dengan ini, tangan sekarang yang berbicara. Ini gambaran bahwa di akhirat kelak tangan ini akan berbicara sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah Yasin itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan bersaksi adalah kaki kita kelak kemana dibuat berjalan. Untuk apa kita berjalan dengan kaki kita? Maka di hari pembalasan itulah tidak lagi bermanfaat amal ibadah kita. Tidak ada amal ibadah di akhirat. Di akhirat itu hari pembalasan. Maka di hari pembalasan itu tidak kenal dengan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak ada hal begitu sudah. Tidak ada. Di dunia ini hari kita beramal, dunia kita ini untuk beramal, maka di situ amal ini boleh, ini halal, ini tidak boleh, ini haram, masih terikat dengan begitu. Tapi di akhirat itu sudah tidak ada istilah ini boleh, ini tidak boleh, ini harus begini, tidak ada. Karena sudah bukan tempat kita beramal di akhirat itu. Hanya menerima dari balasan apa yang kita perbuat. Maka jangan sampai menyesal. Besok digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang amalnya sedikit di dunia, bekalnya sedikit menuju Allah. Kita ini sering kita sebutin bahwa kelak kita ini akan pulang kampung. Kita ini akan mudik besoknya. Kemana mudik kita yang sebenarnya? Di mana tempat atau kampung halaman orang tua kita? Di surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga, Ibu Hawa diciptakan di surga. Di situ tempat orang tua kita. Pulanglah ke sana, mudiklah ke sana. Tapi ingat, mudik dan pulang kampung itu tidak bisa kalau tidak punya bekal. Harus disiapkan bekalnya. Orang yang bekalnya nggak siap, dipaksa untuk pulang kampung. Disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kematian, ketika dijemput oleh ajalnya, padahal dia sendiri merasa belum cukup amalnya. Tapi apa boleh buat? Malaikat maut sudah di hadapannya. Waktunya kamu sekarang berangkat, kata malaikat. Kemana? Perjalanan mudik. Dia bilang, enggak punya bekal malaikat, kurang bekal saya, enggak bisa, sudah waktunya harus pulang. Mau ada bekal, enggak ada bekal, itu terserah kamu. Kalau kamu cukup bekalnya akan sampai ke kampung halamanmu, kalau tidak kamu akan tersesat di jalan. Maka orang yang begini ketika dicabut nyawanya,
dimasukkan ke liang lahatnya, berteriak dia menjerit kepada Allah, mohon kepada Allah, Rabbirji'un, irji'un, artinya ya Allah kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, minta dikembalikan ke dunia. Andaikan kita mendengarkan jeritan orang-orang yang ada di kuburan minta dikembalikan lagi ke dunia, maka wallahi 1 detik yang kita miliki di dunia kita tidak akan menyia-nyiakan. Kalau kita dengar tuh jeritan orang-orang yang ada di kuburan minta dikembalikan ke dunia. Harta nggak ada gunanya sudah. Jangankan sampai kuburan, sakaratul maut itu orang udah nggak mikir harta. Disebutkan oleh beberapa ulama, kalau kamu ingin tahu seberapa besar harganya harta benda kita di dunia, coba harta itu tawarkan sama orang yang sedang sakaratul maut, nggak akan mau. Orang sudah sakaratul maut, nyawanya sudah begini, tahu Pak mau nggak duit 2M? Nggak mikir itu sudah. Orang yang sudah nyawanya sampai sini tawarin, mau nggak jadi presiden? Nggak mikir sudah. Nggak ada, yang dia pengen selamat itu toh. Yang dia pengen keselamatan, nggak pikir harta, benda, dunia, jabatan dan lain-lainnya. Di saat sakaratul maut hilang dari ingatannya. Yang ada di hadapannya adalah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang ada di hadapannya adalah barzakh. Alam barzakh, sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan nantinya. Jadi Maliki Yaumiddin, penguasa tunggal di hari pembalasan. Allah akan menyeru, limanil mulkul yaum, besok di akhirat. Limanil mulkul yaum, ayo sekarang siapa yang jadi penguasa? Dulu kalian di dunia menjadi penguasa. Mana raja-raja? Mana pemimpin-pemimpin yang dulu sombong karena punya pangkat dan jabatan? Sekarang di akhirat kata Allah, limanil mulkul yaum, siapa yang jadi penguasa? Gak ada yang berani, kami adalah penguasa, gak ada, karena kekuasaan mutlak raja di raja kelak di akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini jabatan yang kita punya, pangkat yang kita punya itu hanya sedikit daripada dunia. Apa yang kita miliki? Ada seorang ulama mengatakan kalau kalian ingin tahu seberapa berharga dunia ini bagi kita di sisi Allah, samalah harganya dunia ini dengan 1 sayap seekor nyamuk. Berapa harganya 1 sayap seekor nyamuk itu? Pernah beli kita 1 sayap ekor nyamuk? Tidak ada harganya. Itulah dunia. Maka di hari pembalasan, wa khussa bidzikri li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illallah. Kalau di akhirat tidak ada yang menjadi penguasa, maka penguasa tunggal yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Malik Yaumiddin. Bidalil, dengan sebuah dalil di ayat yang lain Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini kata Allah. Lillah, tentu lillah, punya Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikul amri kullahu fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca dengan mim dibaca panjang, Malik Yaumiddin, maka artinya adalah malikul amri, pemilik urusan, semua urusan di hari kiamat. Ai huwa mausufun bidzalik, disifati dengan itu daiman. Kaghafiriz dzambi fa sahha wuqu'uhu sifatan li ma'rifah. Ini ayat yang keberapa? Keempat. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di 2 ayat ini peralihan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan orang pertama dan orang kedua, orang ketiga. Orang pertama itu saya, kami, kita, itu namanya orang pertama. Subjek orang pertama. Orang kedua, misalnya Anda, kamu, kalian, itu orang kedua.
Orang ketiga yang kita ceritakan, dia, mereka itu orang ketiga. Di sini di ayat di surat Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ayat 4 itu Allah menggunakan redaksi orang ketiga. Jadi subjeknya seakan-akan orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Allah tidak mengatakan dengan menyebut namaku, enggak, tapi dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim, dialah zat yang maha pengasih. Maliki yaumiddin, dialah pemilik atau penguasa di hari pembalasan. Baru di ayat ini iyyaka, hanya kepada engkau. Ini Allah ngajarin kita. Allah ngajarin kita cara kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan mengatakan iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Pengakuan. Makanya kita sebutin orang yang sholat itu mengaku kalau dirinya itu hamba. Karena dalam setiap sholat kita, dalam setiap rakaat kita, ini kita baca, ini pengakuan kita. Iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Ini pengakuan kita. Tapi orang yang tidak mau sholat, dia sombong, tidak mengakui dirinya seorang hamba. Makanya orang nggak sholat, orang nggak sujud itu simbol daripada kesombongan. Sebagaimana iblis tidak mau bersujud ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, dia simbol daripada kesombongan. Sedangkan kita yang sujud, ini simbol dan pengakuan dari kita bahwa kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Kita renungkan kalimat ini. Jangan sampai pengakuan ini kita dustai sendiri dengan perbuatan kita. Ketika kita mengaku, berikrar di hadapan Allah, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Benar, hanya kepada Allah, enggak nyembah yang lainnya. Oh enggak, saya enggak nyembah yang lain. Memang iya, kalau kita pikirkan sekarang nggak ada orang nyembah patung. Orang Islam tuh nggak ada nyembah patung. Orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam setiap sholatnya, kami percaya mereka tidak menyembah patung, mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak menyembah matahari. Betul. Tetapi di sisi lain kadang kita ini, maaf, disadari atau tidak, banyak dari kita yang walaupun tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tidak menyembah pohon, tidak menyembah matahari, tapi masih banyak di antara kita yang menyembah kekuasaan. Masih banyak di antara kita yang menyembah harta, menjadi budak harta, menjadi budak kekuasaan. Ini artinya orang yang masih terbelenggu oleh harta dan dunia, diperbudak oleh harta dan dunia, jabatan dan lain-lainnya. Ini berarti dia mengingkari ucapan dan pengakuannya dalam sholat dia. Ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah. Benar kata Allah. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Hanya kepada engkau kami mengakui kami adalah hamba. Benar, bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan budak kekuasaan. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Benar-benar kita ini hambanya Allah, atau kita masih diperbudak dunia, atau masih kita diperbudak oleh kekuasaan? Bagaimana cara mengukurnya? Sekarang gampang cara mengukurnya. Mari kita lihat nanti diri kita. Kalau kita telat melaksanakan sholat, pernah resah nggak hati ini? Telat melaksanakan sholat, panggilan sholat misalnya subuh tadi jam berapa? Panggilan sholat subuh jam 4 kurang seperempat misalnya. Itu panggilan hayya 'alas sholat, dipanggil sama Allah. Kalau kita telat melaksanakannya, pernah gelisah nggak hati? Pernah ada rasa takut nggak? Apalagi sampai keluar dari waktunya, sudah habis waktunya belum sholat. Pernah ada rasa takut nggak dalam diri kita? Oh, orang beriman akan merasa takut ketika dia melaksanakan perintah tapi di waktu yang sudah terlambat. Tapi juga banyak dari kita mengaku beriman, KTP-nya Islam, dalam sehari semalam semua sholat ditinggalin,
nyengir aja bagi-bagi dia, seperti tidak ada beban dalam hatinya. Tapi coba lihat, kalau telat masuk kantor, jam 7 sudah waktunya masuk kantor, jam 7 sudah apa namanya itu? Cek login. Coba telat 5 menit aja. Takut tidak, apalagi karyawan biasa. Telat bisa habis dimarahin gitu. Sekali telat, 2 kali telat, 3 kali telat bisa di SP1. Berkali-kali telat bisa dikeluarkan. Tapi setiap hari dalam 5 waktu telat dalam sholatnya, telat dalam memenuhi panggilan, pernah nggak ada rasa takut dalam diri kita? Ini cara mengukur kita ini hamba dunia atau hambanya Allah. Lebih takut sama Allah atau lebih takut sama atasan kita? Coba kalau sholat Jumat tuh lihat, sholat Jumat Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman, dipanggil sama Allah, panggilan langsung dari Allah di hari Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, tatkala sudah dikumandangkan panggilan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu menuju panggilan Allah. Tapi coba lihat ketika adzan Jumat, ada berapa yang masjid yang dalam masjid bandingkan sama yang masih di luar. Padahal Allah sudah dipanggil dia. Kadang masih tenang, nunggu khotibnya belum naik misalnya. Begitu khotibnya sudah naik, alhamdulillah, masih alhamdulillah. Nanti kalau sudah baru nunggu yang iqamah. Hayya 'alas shalah, masih hayya 'alas shalah. Qad qamatis shalah, masih qad qamatis shalah. Rokokan dinanggung tinggal sedikit lagi. Ngerokok, puspas. Baru masuk kalau sudah sholat mau selesai. Nggak pernah merasa resah hatinya. Ini cara mengukur kita ini hamba Allah betul apa hamba dunia. Hamba Allah betul apa hamba dunia. Makanya sekarang secara pribadi, saya secara pribadi kalau hari Jumat itu, walaupun jadi khotib kadang, saya tuh berusaha kalau tidak ada halangan yang mendesak, saya itu berusaha untuk datang lebih awal ke masjid, walaupun sebagai khotib. Khotib itu dalam fikih, dianjurkan datangnya terakhir kalau khotib. Begitu mau naik mimbar baru datang khotib. Itu dianjurkan. Tapi rupa-rupanya kalau dipraktekkan sekarang khotibnya telat begitu, nanti dicontoh sama jamaahnya. Wah, khotibnya belum datang. Jadi untuk memberikan contoh sekarang saya rubah ini keputusan fikih ini. Dari diri saya pribadi, saya berusaha. Kadangnya biasa, nyampe ke masjid, speaker sudah nyala, pintu masih dikunci. Sering begitu. Kadang ada 1-2 orang dari takmir yang sudah datang lalu bertanya, Pak Ustaz kok sudah datang? Oh, jamaahnya belum ada yang datang. Saya bilang, ini sekarang harus kita robah itu keputusan fikih. Kalau dulu khotib itu kalau mau naik mimbar baru masuk ke masjid. Sekarang kalau begitu ditiru sama orang-orang yang di luar. Maka itulah cara kita mengukur diri kita ini, iyyaka na'budu dulu, baru yang kedua wa iyyaka nasta'in. Dan setelah hanya kepada Engkau kami beribadah, setelah hanya kepada Engkau kami menyembah, baru wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya ibadah dulu, baru setelah itu minta sama Allah. Sekarang kita akan balik. Ibadahnya belakangan, mintanya kencang. Doa, ya Allah, kata Allah, nggak pernah sholat. Ini urutannya, iyyaka na'budu, ibadah dulu. Setelah ibadah, kewajiban kita lakukan, baru angkat kedua tangan kita hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, ya Allah, berikan kami. Baru Allah dengar. Allah perhatikan itu suara. Kenapa? Karena dalam ibadahnya suaranya itu sudah biasa terdengar. Orang kalau dalam kewajiban nggak benar, artinya begini. Kalau kita itu datang kepada Allah hanya dalam kebutuhan kita, saat kita butuh kita datang sama Allah, suara kita ini jangan-jangan nggak dikenal.
dianggap aneh. Siapa itu yang ngomong? Siapa itu yang minta? Tapi kalau setiap hari dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam ketaatan yang lain kita bacakan dalam sholat kita, Allah suatu saat kita butuh sama Allah, mengangkat kedua tangan kita, maka Allah kenal dengan suara kita. Oh iya, ini suara hamba saya yang sekarang lagi membutuhkan pertolongan saya, minta tolong sama Allah. Suara itu sudah dikenal oleh Allah karena setiap harinya suara itu selalu dibuat untuk melantunkan dalam ibadahnya kepada Allah. Tapi orang yang ibadah saja tidak, tiba-tiba didesak dengan satu kebutuhan, dalam kondisi yang kepepet, tangannya diangkat ke atas, ya Allah, kata Allah. Siapa itu? Itu siapa itu? Gak pernah kedengeran itu suaranya. Baru setelah kepepet aja dia ya Allah, ya Allah. Orang itu kalau sudah dijedot baru ya Allah. Kalau masih dalam kondisi lapang begini, enak begini, lancar begitu rezekinya, jalan ke masjid aja lupa ya. Kemana jalan ke masjid? Kalau sudah dikena masalah ini, masalah itu, baru ya Allah. Begitu sudah diberi oleh Allah, jalan ke masjid aja lupa. Jadi ini urutannya ya. Iyyaka na'budu, tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah. Baru setelah kewajiban kita tunaikan, menghambakan betul kepada Allah, baru wa iyyaka nasta'in, mintalah pertolongan sama Allah. Berdoalah, mohonlah apa yang kalian mau, apa yang kita pengen, minta sama Allah. Tapi ingat yang pertama, iyyaka na'budunya dulu ditunaikan. Jangan dibalik. Wa iyyaka nasta'in yang didahulukan, iyyaka na'budunya belakangan. Ini namanya terbalik. Aina khusuka bil ibadah, kami mengkhususkan kepada diri engkau dalam ibadah. Min tauhidin, kami mengesahkan engkau, wa ghairihi, wa natlubul ma'unah, dan memohon pertolongan ala ibadah. Nah ini makna yang kedua. Ini makna pertama. Tadi kita sebutin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna pertama adalah hanya kepada engkau kami beribadah, ibadahlah dulu, wa iyyaka nasta'in, baru setelah itu kita mohon dan berdoa kepada Allah. Makna kedua dari tafsir ini, bahwa yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, berilah kami kekuatan untuk selalu menjadi orang yang menyembah engkau. Jadi pertolongan di sini maksudnya dikembalikan kepada ibadah. Misalnya kita mengatakan hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang dimaksud di sini? Pertolongan supaya engkau terus berikan kepada kami kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah. Pertolongan supaya kita selalu diberi istiqomah oleh Allah dalam melaksanakan ibadah. Wa ghairiha, baru nih setelah disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Apa pertolongan yang wajib kita minta sama Allah? Apa permohonan yang wajib kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang wajib. Tunjukkanlah kami. Nah ini permohonannya, pertolongannya ini. Yang lain itu nomor sekian. Ya Allah, naikkan pangkat saya, nomor 27 itu. Ya Allah, menangkan saya dalam pemilihan coblosan, itu nomor 30 itu. Yang pertama setelah wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ini nih yang harus kita minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolonglah kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ini doa yang wajib. Kita boleh minta apa saja, doa apa saja boleh, tapi doa yang wajib ini minta hidayah sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara urusan hidayah itu hak prerogatif Allah kepada hambanya. Nggak bisa, wah ini saudaranya siapa dapat hidayah, nggak bisa. Jangankan kita tahu dari dulu Azar ini orang tuanya Nabi Ibrahim, putranya berdakwah mengajak kepada Allah. Azar ini sebagai produsen berhala. Kita ingat ada Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah, mengemban risalah, istrinya menjadi orang yang kafir kepada Allah. Kita ingat Nabi Nuh, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah
mengajak manusia kepada Allah selama 950 tahun, siang dan malam berdakwah, mengajak bertauhid, tetapi hanya sedikit yang ikut. Maka lihat anaknya yang menamakan anaknya sendiri, istrinya juga kafir kepada dia. Ini istrinya Nabi, Pak. Anaknya Nabi, nggak dapat hidayah dari Allah, nggak bisa jadi orang beriman. Kita tahu dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Siapa Abu Lahab yang divonis masuk neraka oleh Allah? Orangnya masih hidup, udah divonis masuk neraka dengan turunnya ayat ini. Orangnya masih hidup. Coba kalau terjadi ke kita, nggak enak makan kita, Pak. Tak tahu lagi makan pecel begitu mereka diberi turun. Sampai masuk neraka dengan enak-enak makan pecel. Nggak enak makan, nggak enak tidur kalau kita. Ini Abu Lahab enggak. Orangnya masih hidup, udah divonis dalam Quran turun surat Al-Lahab. Celaka Abu Lahab kata Allah. Bukan hanya dia, sa keluarga, sa istri-istrinya, wa mro'atuhu, istrinya juga. Tapi namanya dia nggak dapat hidayah, udah jauh dari Allah, divonis begitu, yang ngiranya tiap harinya, kayak nggak ada beban. Itu siapa pula? Pamannya Nabi, paman asli. Apalagi kita, siapa? Tetangganya bukan kita. Tetangga Nabi aja bukan kita, saudaranya aja bukan. Dari mana tahu bukan saudaranya? Hidungnya lain. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah, makanya kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tunjukkan saya, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Itu yang wajib kita minta hidayah kepada Allah. Kalau minta yang lain, nomor sekian, boleh kita minta, tapi jangan lupa ini. Jangan lupa, sekarang banyak orang tidak begitu butuh sama hidayah, yang dibutuhkan adalah kehidupan dunia. Yang diminta adalah berkaitan dengan duniawi, yang wajib. Makanya doa satu-satunya yang dicantumkan dalam Al-Fatihah, doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup. Apa itu hidayah? Hidayah itu kalau kita pengen ya sederhana saja, sederhana saja definisi kita. Hidayah itu rambu-rambu lalu lintas, penunjuk arah. Kan petunjuk itu. Kita tadi kan bilang, kita kelak ini mau pulang kampung, perjalanannya jauh, maka kalau kita ingin sampai kepada tempat yang kita tuju, ya kita berjalan ikutin petunjuk arah. Mau kemana kita? Mau ke surga. Saat kita berjalan disebutkan surga belok kanan, ya udah belok kanan. Jangan surga belok kanan, kita belok kiri. Nyampainya kemana? Tempat hanya dua besok di akhirat. Tujuan itu, kalau tujuan perjalanan kita hanya dua. Kalau di dunia mungkin banyak. Begitu ada orang berangkat ke arah barat, itu bisa jadi dia mau ke Malang, bisa jadi dia mau ke Surabaya, bisa jadi dia mau ke Yogyakarta, macam-macam. Tapi di akhirat semua orang berjalan dari start yang sama, tujuannya hanya dua. Kalau nggak ke surga, neraka. Kalau sudah nyasar nggak nyampe surga, kemana tuh kira-kira nyasarnya? Kemana? Nggak mungkin ke sini lah. Lingkungan. Nggak mungkin ke sini, ya udah masuk gitu. Makanya petunjuk arah itulah hidayah. Jadi simpelnya apa itu hidayah? Petunjuk arah. Kalau tujuan mau ke surga, ikutin petunjuk arahnya. Apa arahnya? Ini Al-Quran ini. Maka disebutkan hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itulah Al-Quran, maksudnya hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang ini, rambu-rambu lalu lintasnya. Ikutin ini. Kalau kita ikutin rambu-rambu lalu lintasnya, nyampe nanti kita ke tempat tujuan kita. Tapi kalau nggak diikutin petunjuk arahnya, hanya mengandalkan Google Map, nanti nyampe-nya ke rumah janda. Nggak tahu jalannya, hanya Google Map yang udah nyampe-nya ke rumah janda. Maka suruh muter-muterin doang. Insyaallah. Kira-kira ini ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di jalan kebaikan ini, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik, kekuatan dalam melaksanakan kebaikan dan melakukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup seperti biasa, monggo kita buka dua pertanyaan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada surah Al-Fatihah ayat keempat
mim yang dibaca panjang, sedangkan yang dibaca pendek belum dijelaskan artinya. Jadi betulkah bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca panjang, pernah membaca pendek? Terima kasih. Baik. Ini urusan panjang pendek. Ini kadang panjang, kadang pendek. Ini bukti kalau kita ini apa namanya? Hidup itu bergerak, kadang panjang, kadang pendek. Jadi dalam konteks Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin, kalau dibaca panjang Maliki Yaumiddin, maka disebutkan Malikul Amr, pemilik urusan, pemilik, Maliki yang pemilik. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin, penguasa segala urusan. Jadi kalau dibaca panjang artinya pemilik, kalau dibaca pendek artinya penguasa. Apakah benar dua-duanya? Iya, dua-duanya benar. Karena Al-Quran itu banyak versi dibaca. Ada versi bacaan qiraah sab'ah dengan 7 versi bacaan. Maka kalau jenengan pernah dengar wadduhi, ngaji di mana orang itu? Wah, itu benar. Jadi ada 7 imam, bahkan ada 10. Bahkan sekarang ini sudah ditemukan ada 14 versi imam bacaannya. Artinya apa? Itu semuanya Rasul pernah ngajarin sama mereka. Jadi ketika mengajarkan kepada si A menggunakan cara baca begini, ketika mengajarkan kepada si B menggunakan cara baca begini, sehingga setiap orang yang pernah mendengarkan bacaannya dari Rasulullah akan mengajarkan kepada Rasulullahnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Sampai kepada imam yang kita ikutin ini namanya Imam Hafiz. Imam Hafiz ini ngaji kepada gurunya namanya Imam Asim. Nah, Imam Asim ini yang membaca Maliki Yaumiddin. Ya, Imam Asim dapat dari gurunya lagi sampai Rasulullah, sehingga yang dia dengarkan adalah bacaan mimnya itu panjang, maka yang diajarin kepada murid-muridnya mimnya dibaca panjang. Dan ini yang sampai kepada kita di Indonesia, mengikuti versi bacaan Imam Hafiz dari gurunya itu Imam Asim. Adapun ada imam yang lain, ada Imam Warash, ada Imam Qalun, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Nafi dan lain-lainnya. Itu mereka mengajarkan versi bacaan Quran sesuai dengan yang didengarkan dari gurunya, diajari dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Selama bacaan itu bisa dipertanggungjawabkan, memang betul-betul sampai kepada Rasulullah, maka itu boleh dan itu sah dibaca. Tapi kalau ditanya, ini kamu dapat bacaan begini ini bagaimana? Wah, ini saya ngarang-ngarang aja, pengen aja saya baca begini nih, karena melihat orang kok bacanya beda-beda, lalu bikin versi sendiri, nggak bisa, nggak nyambung sama Rasulullah. Jadi ya, kalau ditanyakan apakah Rasulullah pernah membaca dua-duanya, pernah dan mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga sekarang ini setiap satu imam, setiap satu imam itu punya 2 murid. Imam Asim saja yang kita ikuti itu punya 2 murid. Imam Asim saja punya 2 murid. Satunya Imam Hafiz ini yang kita ikuti. Satunya lagi Imam Syu'bah namanya. Imam Asim ini ketika ngajar Imam Hafiz persis seperti yang diajarkan kepada kita. Cara baca kita ini yang diajarkan Imam Asim kepada Imam Hafiz. Tapi ketika Imam Asim ini mengajarkan kepada muridnya yang lain, di antaranya Imam Syu'bah namanya, ada sedikit perbedaan. Contoh misalnya, kalau dalam yang diajarkan oleh Imam Asim kepada Imam Hafiz ada imalah. Imalah itu harokat yang bukan fathah juga bukan kasroh, tengah-tengah. Kalau fathah kan A, kalau kasroh kan I, di tengah-tengah E. Ada berapa? Ada 1 dalam Quran. Majriha, Bismillahirrahmanirrahim. Ini fathah apa kasroh? Setengah-setengah. Dibilang fathah bukan, dibilang kasroh bukan. Suaranya perpaduan di antara keduanya. Itu hanya 1. Tapi Imam Asim ketika ngajarkan kepada murid yang satunya lagi, Imam Syu'bah, itu E-nya banyak. Setiap wa ma adra dibaca wa ma adri. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adrika mal Qari'ah. Nah, itu. Intinya selama itu bersambung sampai Rasulullah, makanya orang yang ahli Quran, guru-guru Al-Quran
itu harus punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Kamu ngaji ke siapa? Cara bacaan Quran kamu ini dapat dari siapa? Gurumu siapa? Oh, si fulan. Gurumu ngaji ke siapa? Oh, di atasnya lagi gurunya namanya. Gurunya ke siapa? Sampai ke Rasulullah. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Makanya orang baca Quran itu nggak bisa pakai teori baca tulis. Wah, saya nggak mau berguru, cukup saya belajar teori baca tulis Arab. Sekarang itu orang baca Quran kan menganggap enteng karena sudah banyak versi bacaan Quran yang tulis pakai Latin itu. Tulis pakai Latin, wah nggak apa nggak, misalnya nggak mau, malas belajar versi Arabnya, cukup baca Yasin tapi Latinnya yang dibaca. Fatal. Saya pernah mendengarkan saat Yasinan ada orang duduk sama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Nah, kalau bacaan panjang itu kan biasanya dua hurufnya. Yasin itu hanya dua. Yasin karena ianya panjang, hanya dua. Dibacanya ya Asin. Saya bilang kalau Asin apa enggak keju nanti ya. Makanya sekali lagi orang belajar Quran harus belajar sama orang yang sudah paham baca Quran. Tidak cukup pakai teori, mempelajari teori baca tulis. Quran bukan Quran. Quran bukan bacaan-bacaan yang lain. Harus diterima dari lisan ke lisan, harus diperdengarkan dari telinga ke telinga. Baik, saya kira itu. Mungkin satu lagi, cepat saja. Wah, ini banyak yang mempertanyakan. Gitu. Sabar, insyaallah pertemuan akan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ilmu bahasa Arab kan harus di belakangnya. Na'budu iyyaka nasta'in iyyaka. Ini yang pertama pertanyaan. Yang kedua pertanyaannya, kenapa kok diulang dua kali? Karena di ilmu Arab dan cukup satu kali. Iya karena aku tuh warna saya kan cukup. Bagaimana? Baik. Ini pertanyaannya berkaitan dengan tata bahasa. Berkaitan dengan tata bahasa. Dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis ada namanya ilmu alatnya. Mempelajari diantaranya adalah mempelajari zahir-zahirnya setiap kata dan kalimat dalam Al-Quran. Kalau kita maknai iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Teori dasarnya dalam ilmu bahasa itu seharusnya kata kerjanya didahulukan, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu. Tapi kenapa kok kepadamunya dulu didahulukan? Kepadamu kami menyembah, kok bukan kami menyembah kepadamu? Ini makanya dalam memahami Quran itu banyak sekali perangkatnya, banyak sekali ilmu yang harus dikuasai. Kalau hanya kita menguasai ilmu bahasa, nahwu dan shorof misalnya, akan bertanya begini. Tapi ini dijelaskan dalam ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu menjelaskan tentang kenapa kalimat ini yang dipilih, kenapa diawalkan, kenapa diakhirkan. Itu rahasianya ada di ilmu balaghah namanya. Maka dalam ilmu balaghah dikatakan kalau ada maf'ul, kalau ada objek didahulukan dari subjeknya, dari kata kerjanya, ini menunjukkan lil ikhtisas, kekhususan yang dimiliki. Jadi misalnya begini, iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Berarti satu-satunya kita sembah adalah Allah. Karena hanya kepadamu, yang lain enggak. Beda dengan misalnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, tapi kami juga menyembah ini banyak yang kami sembah, tapi juga kami menyembah padamu. Tapi ketika didahulukan maf'ulnya, ketika didahulukan objeknya hanya kepadamu, ya udah berarti hanya kepadamu, ke yang lain enggak saya nyembah. Kalau dibalik, na'budu kami menyembah, iyyaka kepadamu, berarti kami menyembah kepadamu, tapi kami juga menyembah ini, menyembah itu, menyembah banyak yang kita sembah, tapi engkau juga yang kami sembah misalnya. Itu perbedaannya. Oke. Kenapa diulang dua kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kok enggak cukup?
hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Kenapa diulang-ulang begitu? Ketika dalam Al-Quran ada, jangankan satu kalimat diulang, satu huruf ketika diulang itu memiliki makna. Jangankan satu huruf, satu ayat persis ketika diulang, jangan berkira, jangan mengira bahwa itu maknanya sama. Yang paling banyak dalam Quran panjenengan pernah dengar, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kok diulang-ulang? Apakah artinya sama? Enggak mungkin kalau artinya sama. Pemborosan kata namanya. Allah enggak mungkin seperti itu. Jangan dikira fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama persis sama dengan yang kedua, persis sama dengan yang ketiga. Enggak mungkin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Ada dua iqra. Tapi dua iqra bacalah ini maksudnya tidak sama. Maka ada ulama mengatakan iqra, bacalah Al-Qur'an karena ayat Allah itu ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacaan itu ada dua. Iqra yang pertama, bacalah kitab suci Al-Qur'an sebagai ayat yang tertulis. Tapi Iqra yang kedua, bacalah ayat Allah yang ada di alam semesta yang tidak tertulis tapi terlihat. Itu cara memahami, padahal sama-sama Iqra, sama-sama baca. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kenapa wa iyyaka lalu diulangi lagi? Ini pun menunjukkan bahwa na'budu dan nasta'in na'budu dan nasta'in ini seakan-akan dia dua paket tapi menjadi satu. Diulangi, ditauqid. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kepada yang lain enggak, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menggantungkan diri kami. Kepada yang lain enggak. Kami enggak percaya sama yang lain. Kami hanya percaya kepada Engkau. Kami tidak pernah Engkau kecewakan. Tapi kalau kami minta tolong sama yang lain, terkadang kami dikecewakan. Beda kalau misalnya hanya disebut dengan satu. Ini ketauhidannya, pengokohan katanya menjadi kurang. Jadi saya kira ini kurang lebihnya. Jadi meneliti kalimat-kalimat dalam Quran itu ada namanya ilmu bahasa, nahwu dan sharaf. Ingin mengetahui rahasia-rahasia setiap kalimat, ada apa saja di dalamnya, itu ada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada tiga. Ada ilmu bayan, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ini harus mondok ini belum begini. Enggak cukup belum sini. Oke. Tapi mudah-mudahan paham, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan bisa diserap dengan baik. Masih lanjut lagi. Satu lagi kita menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering dengar bacaan apabila iya karena itu iya kemarin kadang-kadang membaca iya karena itu tidak ditasdidkan gitu. Nah, menurut penjelasannya yang pertama iya itu, yang kedua iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita belajar kitab Safinah, itu kitab yang paling dasar yang diajarkan kepada anak-anak kita cara ibadah. Maka di antara syarat dan rukun kita baca Fatihah harus lengkap. Artinya lengkap itu yang panjang dibaca panjang, yang bertasdid dibaca bertasdid. Maka yang rentan terjadi kesalahan pembuangan tasdid. Tasdid itu adalah pengulangan dua huruf. Ya, pengulangan dua huruf. Yang pertama itu sukun, yang kedua diharokati, tapi hurufnya sama. Seperti iyyaka na'budu, maka cara bacanya harus terdengar ada tasdid. Iya, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalau iya, berarti hanya hamzah dan iya saja. Hamzahnya kasrah, iyanya fathah. Iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, jangan hilang tasdidnya. Karena kalau hilang tasdidnya disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu maknanya berubah. Iyyaka na'budu, kalau baca iyyaka na'budu, iyyaka tanpa tasdid itu ada yang mengatakan larinya nanti ke matahari. Iyyaka na'budu, ke matahari kami menyembah. Yang mesti hati-hati, kita kemarin sebutin di awal ketika beda
pendengaran. Rabbil alamin dan Rabbil alamin itu kan beda. Rabbil alamin pakai ain a, Tuhan semesta alam. Tapi Rabbil alamin, alam itu penyakit. Tuhan itu penyakit. Jadi sekali lagi dengan pertanyaan ini mengingatkan kita semua hati-hati ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai tertinggal tasdid yang ada di iya. Jangan sampai tertinggal dengan tasdid yang ada di iya, karena semua tasdid yang ada di surat Al-Fatihah harus dipenuhi hak-haknya. Termasuk yang paling rentan, banyak orang di sini mengentengkan dan banyak yang tidak paham ketika membaca tasdid daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira itu, monggo ini sudah terbit matahari. Kita tutup kajian kita ini dengan bersama dengan terbitnya matahari. Semoga hari kita ini menjadikan hari yang penuh dengan keberkahan Allah, menjadikan hari yang baik oleh Allah, dan hari-hari berikutnya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa jam'an mubaraka wa jam'an mardiyya wa jam'an maghfura wa jam'an mustajaba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la hawlana wa la bainana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la karban illa nafasta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.